Halo guys, nonton video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suito SMSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian atau Metopen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nursal Sabila Hamsun dengan NPM 0227221116. Saya dari kelas 4A jurusan akuntansi semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal dengan metode hermeneutika yang berjudul Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia. Studi deskriptif sosiologi kependudukan dan pembangunan. Sebelum saya menjelaskan atau mereview jurnal, saya akan menjelaskan apa itu hermeneutika. Hermeneutika merupakan studi atau pendekatan interpretatif terhadap teks atau makna yang ada dalam bahasa, simbol, dan tindakan manusia. Istilah ini berasal dari kata Yunani hermeneunen yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Hermeneutika tidak hanya mengacu pada proses memahami teks secara harfiah, tetapi juga melibatkan pemahaman konteks, makna yang tersembunyi, dan interpretasi subjektif. Hermeneutika berkembang dalam berbagai bidang termasuk sastra, teknologi, filsafat, dan ilmu sosial. Tujuan utama hermeneutika adalah untuk memahami dan menggunakan makna yang terdapat dalam teks atau simbol secara lebih dalam. Penafsiran hermeneutika sering dikaitkan dengan pemahaman konteks historis, sosial, dan budaya di mana teks tersebut dihasilkan. Pada tingkat praktis, hermeneutika juga dapat diterapkan dalam komunikasi dan interpretasi fenomena yang tidak berbentuk teks seperti seni, musik, dan budaya populer. Ini melibatkan pemahaman peran dan konteks sosial dari karya seni atau simbol yang diinterpretasikan. Dalam esensi, hermeneutika merupakan pendekatan yang memungkinkan kita untuk lebih memahami dan menghargai kompleksitas makna yang terkandung dalam teks atau simbol yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video kali ini saya akan membahas jurnal. Ada beberapa poin penting yang saya akan bahas. Yang pertama, jurnal ini dapat dari mana? Yang kedua, siapa penulis dari jurnal ini? Yang ketiga, jurnal ini menggunakan metode apa? Yang keempat, hasil. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, motivasi untuk penulis. Jurnal ini saya ambil dari Google Scholar, dan penulis dari jurnal ini yaitu Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, dan Haryono. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tulisan ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan literatur, yakni berupa studi pustaka sebagai upaya menganalisa tentang transmigrasi dan pembangunan di Indonesia dari perspektif sosiologi. Pembangunan literatur merupakan salah satu metode yang digunakan berdasarkan pada tinjauan terdahulu, yakni tulisan atau penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, tipe penulisan ini lebih bersifat deskriptif. Terus yang keempat, hasil konsep transmigrasi. Sejarah transmigrasi di Indonesia usianya telah lebih dari 1 abad. Lebih dari 100 tahun sejak 1905. Transmigrasi mampu bertahan sebagai program pemerintah pusat Litbang Ketransmigrasian 2013. Sejarah transmigrasi yang sudah sangat panjang merupakan bukti bahwa transmigrasi memang selalu diperlukan bagi Indonesia.
untuk membangun negeri berkepulauan penuh dengan ketimpangan, baik ketimpangan hasil ekonomi, pembangunan antar wilayah, desa, kota, maupun ketimpangan persebaran penduduk. Setelah kemerdekaan Indonesia, program kolonisasi ini diadopsi menjadi program transmigrasi untuk penyebaran penduduk secara nasional. Pada tahun 1947, Presiden Soekarno berambisi untuk memindahkan 31 juta orang dalam jangka waktu 35 tahun pada tahun 1951. Target itu ditambah menjadi 49 juta orang. Namun, situasi politik dan ekonomi saat itu tidak memungkinkan sebagai pemerintah yang baru dengan sejumlah keterbatasan aparatur dan pendanaan. Program transmigrasi yang direncanakan tersebut sulit untuk dilaksanakan. Pada masa Orde Lama, ini muncul kebijakan transmigrasi gaya baru pada Musyawarah Nasional Gerakan Transmigrasi yang diselenggarakan pada bulan Desember 1964. Konsepnya memindahkan kelebihan fertilitas total yang diperkirakan mencapai angka 1,5 juta per tahun. Selain itu, muncul pula ide untuk melaksanakan transmigrasi swakarsa, artinya transmigrasi baru ditampung oleh transmigrasi lama. Kemudian transmigrasi dapat membuka hutan, membangun rumah, dan jalan sendiri, sehingga tabungan pemerintah tidak terlalu besar. Program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru merupakan usaha pemerintah dalam meratakan jumlah penduduk di Indonesia. Selain itu, pada zaman Orde Baru bertujuan utama transmigrasi tidak semata-mata memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa. Namun ada perkenan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan ke Papua. Masa reformasi berkaitan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah penduduk yang selama 90 tahun akhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dinyatakan bahwa tujuan transmigrasi yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitar. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pemerintah daerah. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk migrasi internal dan perpindahan tempat tinggal yang permanen di Indonesia. Transmigrasi juga merupakan migrasi yang direncanakan mulai dari proses penyelesaian transmigrasi hingga penetapan mereka dan berbagai bantuan fasilitas bagi transmigrasi agar migrasi yang direncanakan berjalan dengan lancar. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal atas inisiatif pemerintah yang khas Indonesia dan telah menjadi program yang sudah diimplementasi sejak lama. Transmigrasi sebagai
kegiatan perpindahan penduduk yang berorientasi pada pembangunan tidak terlepas dari masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Konsep pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Amanat tersebut didasari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa di dalam kebulatannya. Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1942 menunjukkan keberhasilan. Tadi kan yang pertama konsep transmigrasi, sekarang konsep pembangunan. Pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Amanat tersebut didasari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa di dalam kebulatannya. Pembangunan nasional merupakan cermin berkehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan keberhasilan. Ini yang ingin dilanjutkan dan akan ditingkatkan dalam era baru perkembangan. Motivasi untuk penulis yaitu sebagai penulis dari jurnal Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia, studi deskriptif sosiologi kependudukan dan pembangunan. Berikut ada beberapa motivasi yang mungkin mendorong seseorang untuk menulis jurnal ini. Yang pertama yaitu kepentingan akademik. Penulis mungkin memiliki minat yang dalam bidang transmigrasi, kependudukan, pembangunan, dan sosiologi. Motivasi untuk menulis jurnal ini dapat berasal dari keinginan untuk menyumbangkan pengetahuan dan pemahaman baru dalam bidang ini, serta untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akademik tentang topik ini. Terus yang kedua yaitu kontribusi penelitian. Jurnal ini memungkinkan didasarkan pada penelitian empiris atau studi deskriptif yang dilakukan oleh penulis. Motivasi untuk menulis jurnal ini bisa berasal dari keinginan untuk berbagai hasil penelitian yang relevan, merangsang diskusi dan penelitian lebih lanjut tentang topik ini, dan memberikan sumbangan ilmiah terhadap bidang transmigrasi kependudukan, pembangunan, dan sosiologi. Yang ketiga yaitu pemenuhan pemberitahuan ilmiah, yang dimana publikasi jurnal merupakan wadah penting untuk menyampaikan dan mempublikasikan penelitian dan temuan ilmiah. Motivasi untuk menulis jurnal ini bisa berasal dari prasyarat atau harapan akademik seperti
pemenuhan persyaratan gelar atau kewajiban sebagai akademisi atau peneliti. Yang keempat, pengembangan karir. Publikasi jurnal dapat menjadi faktor yang penting dalam pengembangan karir akademik atau profesional dengan mempublikasikan penelitian dalam jurnal yang relevan dan diakui. Penulis dapat meningkatkan reputasi mereka dalam bidang ini, mendapatkan pengakuan dan penghargaan, serta meningkatkan peluang untuk kolaborasi penelitian lebih lanjut. Yang kelima yaitu diseminasi pengetahuan. Jurnal akademik memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan dan pemahaman ilmiah kepada masyarakat akademik dan praktis terkait. Motivasi untuk menulis jurnal ini dapat berasal dari keinginan untuk berkontribusi pada literatur ilmiah yang ada, membagikan temuan penelitian dengan rekan sejawat, serta memberikan pengetahuan penting kepada para pembaca yang berkepentingan. Itulah tadi hasil presentasi saya atau hasil pembahasan saya tentang jurnal hermeneutika. Jika ada kata yang salah atau tidak jelas, saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari saya sendiri. Saya akhiri, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya ini bermanfaat ya guys. Dadah.